Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Kita udah sekitar 40-an hari lebih ya teman-teman tidak upload video, memang karena sedang bebenah. Jadi bebenahnya lumayan. Kalau teman-teman lihat ini di sekeliling saya ini sampai di ujung sana berubah total dari vegetasinya. Yang semula di atas ini adalah si AMP yang penuh di atap sini, itu tanaman AMP sampai semua sampai di menara itu toren itu semua AMP, dan sekarang sudah bersih. Tidak ada satu pohon AMP pun yang ada di sini yang selama ini kita upload di video. Nah, kenapa? Pasti teman-teman bertanya. Jadi begini teman-teman, AMP itu adalah pertama murah, yang kedua ada AMP itu sumber untuk si polen. Jadi kalau kita mau starting untuk si ini ya teman-teman, untuk si kelanceng itu startingnya, kalau saya pengalaman saya selama 3 tahun itu dengan sangat efektif menggunakan AMP, yang mana AMP itu adalah sumber polen yang luar biasa, sehingga nantinya si koloni kita ini berkembang biak dengan pesat, dan seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang. Jadi ini kalau teman-teman lihat semua koloni-koloni yang ada di sini jenis tinggal 2 jenis ya teman-teman, Thoracea sama si Biroi. Ini pecah koloni, yang baru pecah koloni semuanya berhasil dengan baik. Nah, itu dari di antaranya adalah AMP yang dulu ada di sini, sangat berjaya ya waktu itu. AMP-nya sampai di atap-atap, sampai seluruh atap ini penuh, dan itu setelah berjalan sekitar 2 tahunan akhirnya kami evaluasi lagi. Seperti halnya teman-teman tahu ya, kalau saya itu dinamis, yang waktu itu masih ingat awal-awal kita ini kan belimbing ya, di belimbing ada 1 halaman lebih, lalu kita kita evaluasi, kita ganti total dengan tanaman-tanaman si Seminole seperti ini. Nah, Seminole waktu itu 3 tahun yang lalu baru segini ya teman-teman. Nah, itu harganya 350, dan kami memang boleh dibilang borong cukup banyak. Memang ada target-target yang memang harus kita kita inginkan. Jadi waktu awal-awal memang paling murah adalah membeli si air mata penganten. Itu kan kalau 1 meter lebih hanya harganya 35.000. Dan itu setiap hari itu bisa panjangnya itu 15-an cm. Terus dalam 1 bulan udah bunga. Dalam 1 tahun udah jadi hutan rimba yang ada di sini. Sehingga si koloni-koloni berkembang secara pesat. Ya, itu kira-kira teman-teman. Tapi di barengan atau bersamaan dengan itu, saya juga mengembangkan tentunya vegetasi unggulan. Jadi tidak terus stuck di itu ya, di AMP tidak. Jadi itu AMP itu sifatnya hanya sementara. Tujuan utama adalah karena murah, yang kedua adalah pesat, jadi tidak perlu nunggu lama, si koloni kita sudah dapat pakan banyak. Tapi kalau kita dengan Seminole butuh mencapai sampai bunga ini butuh sekitar 2 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Nah, ini di sini kita kelompok-kelompokkan teman-teman vegetasinya. Jadi kita sekarang ya, saya sekarang sudah tidak istilahnya gini, menuju ke idealisme. Kalau yang kemarin-kemarin yang penting koloni kita hidup. Jadi sudahlah, terserah itu tanaman seperti apa, dilihat dari luar udah kayak hutan rimba, itu ya itu biarin. Nah, setelah itu ini untuk si langkah kedua adalah mulai menuju ke tatanan, selain untuk meningkatkan ini ya teman-teman, kualitas dari vegetasi, juga dari sisi keindahan. Nanti target yang ketiganya adalah selain kualitas adalah keindahan. Nah, ini kita sudah masuk ke sisi keindahan. Jadi kalau kemarin ini masih ada, ini belum ditata ulang. Untuk rambatan AMP-nya nanti ditata ulang lagi, dipasang kawat berduri lagi dengan rapi. Nah, sekarang ini dikelompokkan. Kalau yang mulai dari sini sampai di kelompok sana, ini adalah si Seminole. Ini Burgesi. Ya, ini Burgesi, ini Seminole.
yang siap bunga semua. Terus berikutnya lagi ini si Santos yang ada di depan yang tadinya liar, itu memang tujuan utamanya memang untuk dikembangbiakkan. Nah, setelah jadi bagus, kita sudah siapkan tempat, lalu kita susun seperti yang tampak seperti di sini teman-teman. Ini bunganya ya, jadi kita dekatkan dengan si koloni-koloninya. Seperti ini si Santos lemon. Ada Santos merah, Santos lemon ini ya. Seperti ini ya, ini penampakannya. Koloni-koloninya juga kita dekat-dekatkan. Ini si Thoracea. Terus berikutnya lagi ini si Santos. Nah, seperti ini teman-teman untuk si penataan ulang vegetasi yang ada di kami. Nah ya, jadi kita selalu dinamis. Jadi pertama kita adalah menargetkan si koloni kita hidup berkembang. Nah, selanjutnya lagi kita menargetkan koloni kita ini produktif, karena kalau yang kemarin AMP kan hanya kebanyakan sumber polen. Nah, kalau sumber polen ya kita jangan berharap yang produksi itu madu, tetapi koloni kita menjadi kuat dan berkembang biak. Nah, sementara madunya itu nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman-tanaman yang boleh dibilang unggulan seperti Seminole. Seminole ini sebenarnya mirip dengan Cayexi teman-teman. Nah, jadi hanya perbedaannya di sini adalah si untuk kelompok perdu ini lebih kecil, dan ini sangat ideal untuk seperti di tempat kami nih. Jadi selain dia bunganya indah, terus tidak berhenti-berhenti, juga kita merawatnya mudah dengan pot-pot. Tapi ingat, potnya ini tembus bawah, jadi kalau kita siram dia akan akarnya pindah ke bawah. Nah, ini seperti ini. Nah, selain itu si Seminole ini adalah sumber resin. Kalaupun banyak nektar tanpa ada resin, tidak akan bisa dibawa ke tempat si sarang koloni-koloni kita. Ini masih kelompok ini ya teman-teman, si Seminole. Jadi ini Seminole. Jadi kita kelompok-kelompokkan teman-teman. Seminole kita kelompokkan. Nah, ini sampai di sini. Oke, sekarang kita tengok ke depan. Nah, ini samping rumah yang tadinya AMP penuh sampai lebat banget ya. Ini kita sudah ubah. Jadi kita ubah, ini kelompok di sini adalah kelompok ini kebanyakan polen teman-teman. Jadi ini yang ada berapa pohon ini? 5 ya, 1 2 ya. Ini kita rombak total teman-teman. Jadi penataannya kita rombak total, yang tadinya merambat kita ubah menjadi perdu-perdu semuanya. Nah, ini yang disebut dengan beauty berry, bunganya indah, sumber polen. Jadi artinya kita tidak serta-merta AMP kita hilangkan, kita tidak perhitungkan apakah si sumber polennya berikutnya. Tetapi ingat bahwa si yang kita babat habis itu hanya yang ada di pekarangan sini sampai yang di belakang ini masih ada Seminole teman-teman yang besar untuk sumber resinnya yang lebah-lebah atau kelanceng yang ada di depan. Jadi yang depan ini cukup padat. Ya, ini perubahan pemangkasan si AMP ini penyesuaian dulu teman-teman. Jadi sebagian sudah tertutup. Nah, tetapi sudah mulai dibuka lagi setelah Seminole-nya kita letakkan dan bunganya cukup bagus, tetapi ini belum mengeluarkan aroma atau madu karena memang belum lama dipindahkan. Nah, tetapi untuk sumber si polen kita masih tetap pertahankan, ada 4 menara yang ada di depan. Jadi ini kira-kira itu untuk si penataan si vegetasi yang ada di kami. Jadi kami rombak total. Jadi untuk nyari polen, si koloni-koloni kita lepaskan atau dia pergi ke seberang jalan, di pekarangan seberang jalan. Tapi kalau untuk untuk si resin dan lain-lainnya yang sifatnya adalah si perdu, adanya di sebelah sini. Jadi semuanya ditutupin oleh si tanaman-tanaman perdu. Ya, selain kita menginginkan si produktivitas madunya meningkat, juga kita menginginkan pemandangan yang ini ya teman-teman, yang bagus ya. Seperti ini kan bagus nih, terus tidak kesannya kumuh seperti AMP kan kumuh sekali itu kalau kita lihat ya.
Jadi bisa sarang apa saja, bisa tupai, bunglon, ular, ada aja yang masuk ke situ. Bahkan ini kemarin yang di sini kita kan penuh waktu itu yang toren ya, itu ada sarang lebah, itu lebah yang sarang tawon yang perutnya kuning yang bahaya sekali itu, ada 2. Nah, jadi kita sekarang selain untuk budidaya, kita menaikkan kualitas. Satu adalah untuk produktivitas madu, yang kedua adalah kualitas untuk si pegetas ini dari sisi keindahan dan dari sisi penataan. Jadi kita enak akhirnya. Ya, terus untuk berikutnya lagi yang sebelah sini, teman-teman. Nah, sebelah sini ini sepertinya karena di seberang sana itu sudah jadi yang di seberang sana, teman-teman, untuk tanaman sumber resin sama si ini yang musiman selain AMP itu adalah mangga. Nah, berikutnya lagi ini mangga yang sudah umurnya 20 tahun ini rencananya akan kami tebang dalam waktu dekat. Nah, sebagai penggantinya adalah ini. Penggantinya si nangka. Jadi ini benar dari nangka, nanti nangkanya kita tanam sebagai sumber resin. Kita lihat sekarang perkembangan dari si vegetasi pohon. Jadi ini di sini di tempat yang seberang rumah ini rumah di sini udah habis ini, teman-teman ya. AMP yang dulu menggunung itu sudah kita habiskan, kita tata ulang menjadi perdu-perdu yang sebelah. Jadi yang rumah ke sana ke belakang itu adalah si perdu. Kalau yang di sini AMP sama pohon. Jadi ini ada pohon mangga. Nah, teman-teman perlu tahu nih, pohon mangga kan teman-teman kalau lihat videonya kan umurnya paling setahun ya, teman-teman. Buahnya sudah luar biasa. Ini udah buah. Jadi kita dapat buah, dapat sumber resin, juga kita menikmati buahnya, teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini buahnya ya, ini kami bungkusin. Ini ya, teman-teman. Ini kita bungkusin seperti ini. Ini buahnya dan ini manis, teman-teman. Walaupun dia masih itu ya, belum matang, tapi dia tidak asam. Ini, jadi di sini sumber resinnya untuk si Thoracea. Jadi ini karena sudah berbuah, bisa dipastikan untuk si getahnya atau resinnya itu sudah bisa diambil oleh si Thoracea jika dia memang membutuhkan. Jadi untuk itu kita evaluasi pohon si mangga yang besar sekali yang usianya udah 20-an tahun ini, memang kami akan tebang diganti dengan pohon nangka untuk melengkapi jenis dari vegetasi yang ada di lingkungan kami. Nah, ini penampakan yang ada di depan, kita rombak total. Yang kemarin itu untuk ini ya, untuk mengembangbiakkan si vegetasi perdu yang adanya santos, adanya si seminole. Sekarang kita udah bersih semua yang ada di sini. Sekarang tinggal pohon. Jadi tinggal pohon-pohon sama AMP saja. Nah, ini strategi yang kami terapkan. Jadi mungkin bisa menjadi referensi teman-teman ya, mungkin dibanding-bandingkan dengan metode teman-teman yang budidaya ini ya, si kelanceng di perkotaan seperti saya dengan lahan-lahan yang terbatas. Memang kalau kita evaluasi ada ruginya ya, kita udah tanam 2 tahun lalu kita ini ya, kita tebang begitu saja. Tapi kita setiap melakukan penebangan itu kita evaluasi selalu meningkatkan dari kualitasnya ya, teman-teman. Ini mangganya mantap ya, tinggal nunggu panen. Sudah merasakan yang matang, teman-teman. Yang matang itu lumayan mantap. Nah, saya kira itu saja ya. Setelah kita 40 hari nggak ketemu, nanti ini segera saya upload biar teman-teman bisa melihat lagi tayangan-tayangan atau progres dari hobi kami ya, si kelanceng yang saat ini jenisnya tinggal si Thoracea sama Biroi. Kecuali yang ada di Sumedang itu ada Lepisep yang masih cukup banyak, tapi belum sempat membuat progresnya ke teman-teman semua. Itu aja ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada video-video yang selama 40 hari ini, kegiatan-kegiatan yang unik yang teman-teman menurut saya sih wajib nonton ya. Nah, belum, nanti ya dikasih tahu aja. Yang penting ini dulu penataan vegetasi baru yang ada di sini, namun belum rapi semuanya. Nah, tetapi sudah berubah secara total.
Ya, saya kira itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.